Halo guys, udah pada tahu belum apa itu growth hacking? Kalau belum, sini aku jelasin kegunaannya untuk strategi marketing. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Yulita Flaviana Bahi. Kalian bisa panggil saya Yulita. Semoga apa yang saya jelaskan di sini bermanfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua di rumah ya. Apa sih growth hacking itu? Growth hacking itu merupakan salah satu metode marketing yang diterapkan oleh perusahaan startup yang bergerak dalam bidang teknologi berbasis kemampuan yang berpikir secara analitis, kreatif, dan sosial metrik. Nah, metode ini digunakan untuk memperoleh publikasi dan penjualan produk. Nah, istilah growth hacking sendiri diciptakan oleh Sean Ellis, pendiri Growth Hacker sendiri pada tahun 2010. Nah, growth hacking ini merupakan istilah pada umumnya untuk strategi yang hanya berpikir atau berfokus pada growth atau pertumbuhan dalam suatu perusahaan. Nah, tujuan dari growth hacking sendiri ini untuk mendapatkan pelanggan yang banyak sebanyak mungkin dengan biaya yang sedikit mungkin. Oke, sekarang kita masuk untuk cara melakukan growth hacking marketing itu seperti apa sih? Yang pertama, kita fokus memahami pasar. Kedua, mempertahankan pelanggan. Ketiga, menentukan target market. Keempat, memaksimalkan fungsi dan kinerja dari website. Strategi growth hacking sendiri itu ada apa aja sih? Nah, strategi growth hacking sendiri itu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada content marketing, yang kedua produk marketing, dan yang ketiga adalah iklan. Nah, ketiga strategi tersebut dilakukan dengan melalui tahapan. Nah, tahapannya di sini tuh ada apa aja sih? Yang pertama acquisition, yang kedua activation, yang ketiga retention, yang keempat revenue, dan yang kelima adalah referral. Nah, untuk acquisition sendiri itu merupakan sebuah pengertian di mana perusahaan harus mencari cara untuk mengenalkan produk mereka kepada calon pelanggan. Nah, untuk acquisition sendiri itu memberikan pelanggan pengalaman untuk merasakan langsung atau menyentuh langsung produk untuk pertama kalinya. Yang ketiga itu retention, di mana mencari cara untuk membuat pelanggan kembali untuk menggunakan produk mereka. Sekarang kita masuk pada contoh penerapan growth hacking dalam dunia bisnis. Yang pertama itu ada Bukalapak, YouTube, LinkedIn, Airbnb, dan terakhir ada Dropbox. Nah, dari salah satu yang penerapan yang dalam dunia bisnis ini, contohnya seperti YouTube. YouTube mempermudah orang atau pengguna YouTube untuk membagikan videonya sendiri melalui link yang disebarkan. Nah, ada juga Airbnb di mana dia memakai Craigslist untuk mencari dan menemukan orang-orang yang mencari suatu tempat akomodasi yang terjangkau. Nah, setelah dilihat growth hacking sendiri dalam penerapan dalam dunia bisnis, maka dapat disimpulkan bahwa growth hacking sendiri merupakan salah satu strategi yang scalable, fleksibel, dan efisien. Nah, growth hacking sendiri ini dapat membantu banyak startup atau pemilik bisnis untuk mencapai pertumbuhan yang sangat signifikan. Karena growth hacking sendiri itu strategi yang sangat cocok yang diterapkan oleh startup yang baru merintis karena tidak memerlukan modal yang terlalu banyak dan bisa menunjukkan perkembangan yang positif dan tepat. Meskipun demikian, penerapan strategi ini tidaklah mudah karena harus membutuhkan orang-orang yang kreatif yang mampu menganalisis data dengan baik. Nah, seperti itu teman-teman pengertian atau penjelasan dari saya tentang growth hacking sendiri. Semoga membantu teman-teman di rumah menambah wawasan atau ilmu tentang growth hacking sendiri dalam penerapannya di dunia marketing dan dalam dunia bisnis. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga untuk share ya. See you, bye-bye. Satu kali